Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang ringkasannya, Bapak itu. Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia Ketua dan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, yang kami hormati para pemohon, sehubungan dengan adanya permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terregister dalam perkara nomor 45-23-23-2025, nomor 56-PUU-23-Romawi-2025, nomor 69-PUU-23-Romawi-23-2025, nomor 75-PUU-Romawi-23-2025, nomor 81-PUU-Romawi-23-2025. Perkenankan kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum, legal standing para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa pemohon perkara nomor 45 dan para pemohon perkara 69 menggunakan 5 syarat yang bersifat kumulatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006-PUU-Romawi 3-2005 tertanggal 31 Mei 2025 dan putusan nomor 11-PUU-Romawi 5-2007 tertanggal 20 September 2007 serta pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian material undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan akuo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian material ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian material, padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian material, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Para pemohon perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta para pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung
karena para pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer, serta tidak mendaftar sebagai calon prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para pemohon bukan merupakan adresat dari Undang-Undang Aquo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil, sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan Undang-Undang Aquo. Kedudukan para pemohon perkara 45, para pemohon perkara 56, para pemohon perkara 69, para pemohon perkara 75, dan para pemohon perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung para pemohon dengan Undang-Undang Aquo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan nomor 91 garing PUU garing Romawi 18 garing 2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang-undang yang diuji, bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi serta substansi yang menghasilkan dui fungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Aquo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan pembentukan peraturan undang-undang. Adapun terhadap dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam Undang-Undang Aquo, khususnya terkait isu difungsi TNI, jelas merupakan ranah pengujian material. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 garing PUU garis datar Romawi 21 garing 2023. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait pokok permohonan para pemohon terkait proses pembentukan Undang-Undang 3 garing 2025, pemerintah dapat menjelaskan RUU TNI perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan 1. Urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non-militer, dan hibrida, terorisme, dan perang cyber. 2. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garing PUU garing Romawi 19 tahun 2021. Dan ketiga, keinginan bersama pembentuk undang-undang untuk melanjutkan pembentukan Undang-Undang TNI 3 garing 2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi 1 di DPR RI dan ditunjuknya wakil pemerintah oleh Presiden untuk membahas rancangan Undang-Undang TNI perubahan. Pada tahap perencanaan, RUU TNI perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
pasal 16 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya disebut Undang-Undang P3. Junto ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, selanjutnya disebut Perpres Pelaksana Undang-Undang P3. Bahwa sebelum rancangan Undang-Undang TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian materi muatan Undang-Undang 3 Tahun 2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya, RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI karena rancangan Undang-Undang TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR. Proses pembentukan rancangan Undang-Undang TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahap penyusunan, rancangan Undang-Undang TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan pasal 43, 44, pasal 45, pasal 46, pasal 49 Undang-Undang P3. Pada tahap ini, pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor B/667-LG/01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator, penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selanjutnya disebut Kemenko Polhukam. Pada tahun 2023, Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Dalam rangka penyusunan DIM tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan uji publik melalui kegiatan dengar pendapat publik rancangan Undang-Undang TNI dan rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli tahun 2024 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta dengan dihadiri dari unsur kementerian lembaga, akademisi, kelompok masyarakat sipil. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dan dilaksanakan beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan. Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Pada tahap pembahasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 65 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang P3 bahwa tahap pembahasan suatu RUU berdasarkan pasal 63 Undang-Undang P3 dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang
Presiden dan DPR RI dalam rapat sebagai berikut. 1. Rapat pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di ruang rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara 2 Paripurna DPR RI lantai 1. Kedua, rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel. 3. Rapat perumusan dan sinkronisasi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di ruang rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara 1 Paripurna DPR RI. 4. Rapat laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret tahun 2025 bertempat di ruang rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara 2 Paripurna DPR RI lantai 1. 5. Rapat pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di ruang rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara 2 Paripurna DPR RI lantai 1. Pembicaraan tingkat 2 terhadap RUU TNI perubahan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI nomor B/4219/01.03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025 yang dihadiri pimpinan DPR RI, anggota DPR RI, serta unsur pemerintah. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui rancangan undang-undang TNI perubahan ditetapkan sebagai undang-undang. Pada tahap pengesahan dan tahap pengundangan, bahwa setelah pembahasan tingkat 2 dan adanya persetujuan RUU TNI perubahan ditetapkan sebagai undang-undang, DPR RI menyampaikan surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor B/43/02/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 hal persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya terhadap RUU TNI perubahan tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon juga mendalilkan pembentukan Undang-Undang 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam Undang-Undang P3 karena selama proses penyusunan Undang-Undang 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan atau memberikan masukan terbatas. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang P3 mengenai asas keterbukaan dan pasal 96 ayat 3 Undang-Undang P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan garing atau tertulis
dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU Equo. Adapun frasa kelompok orang dalam penjelasan pasal 96 ayat 3 Undang-Undang P3 diartikan sebagai kelompok garing organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah pemerintah sampaikan pada keterangan Presiden nomor 1 huruf C angka 2. Tahap penyusunan berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 telah dibuka seluas-luasnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna berdasarkan pertimbangan alinea ketiga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU garis datar Romawi 18 tahun 2020 dijabarkan dalam 3 prasyarat yang harus dipenuhi pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Hak untuk didengar pendapatnya yang kemudian diatur dalam pasal 96 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang P3. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya yang kemudian diatur dalam pasal 96 ayat 7 Undang-Undang P3. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan yang kemudian diatur dalam pasal 96 ayat 8 Undang-Undang P3. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Selanjutnya, dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pertimbangan dalam putusan nomor 25 garing PUU garis datar Romawi 20 garing 2022 pengujian Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 merupakan sinergi antara 1. Pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat, pasal 5 huruf G Undang-Undang P3 berikut penjelasannya. Dan kedua, masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif, pasal 96 Undang-Undang P3. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan Undang-Undang 3 tahun 2025 yang telah diuraikan pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Proses pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P3 dan Peraturan Presiden Pelaksana Undang-Undang P3. 2. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan rancangan Undang-Undang TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023
menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 3 tahun 2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip meaningful participation. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kedua, menolak permohonan pengujian formil para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan. Atas permohonan dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.